Saat nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Digital dan Canggih Saleh, Bapak Rudi Budiarto, SSI PSSI, beserta jajaran Bapak Polisi UNUD yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati narasumber program kita hari ini, Bapak Irfan Nuri Esko, dalam subjek teknologi komputer dari sisi Artian Smart Video. Dan kami hormati Bapak Tabel dan Ibu Eko selaku moderator yang membantu sesi materi pada hari ini. Serta yang kami banggakan perkenalkan mahasiswa S1 STM Informatika dan Teknik Komputer Universitas Indonesia. Disyukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat untuk menghadiri acara kuliah umum permisi belajar. Kuliah umum hari ini merupakan tema yang sangat menarik dan penting bagi persiapan hari, yaitu industri bicara kampus mengenal dengan pemrograman software, network, dan embedded system yang dibutuhkan. Melalui acara ini akan melihatkan standar potensi kerja saat ini sudah dibutuhkan oleh dunia industri. Perlahan nama saya Mas Dino yang akan membantu dalam acara pada pagi hari ini selaku master of ceremony hingga selesai nanti. Acara berikutnya adalah penyampaian sambutan sekaligus pembukaan kuliah umum secara resmi oleh Bapak Wakil Dekan Fakultas Informasi dan Digital kepada Bapak Dekan. Silakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi memang memang sopan. Mungkin Pak Nurdin, karena beliau selain senior kalian angkatan 2017. Jadi beliau ini lulusnya tahun 2017. Jadi ketemu saya satu mata kuliah ini satu mata kuliah karena saya masuk bagi saat itu tahun 2017. Saya bergabung di 2017. Lalu untuk saya ngajar juga. Wajahnya familiar saya mungkin. Salawat serta salam kita berikan pada Imam besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sahabat, pengikut dan semua yang selalu istiqomah menjalankan syariatnya, semoga kita semua mendapatkan syafaat yang terakhir. Amin. Hari ini merupakan hari pertama mungkin yang untuk prodi TK ya, ada kuliah industri. Di semester berikutnya kita akan rutin seperti ini. Ya, dalam satu semester saya targetkan sampai tiga kali kuliah industri. Ya, sebenarnya ini sebenarnya sudah dua. Kemarin yang pertama khusus TI, SI, dan MI. Yang sekarang hari ini adalah TI dan TK. Minggu depan atau 2 minggu lagi itu prodi KA dan SI. Ya, saya KA juga perlu kondisi juga. Nah, untuk teman-teman yang hadir di sini, saya berpesan ya bahwa kuliah ini benar-benar insya Allah bermanfaat, membuka wawasan teman-teman tentang di mana sih orang kerja IT atau kita yang bergerak di teknologi ini bisa memahami kebutuhan industri. Makanya temanya seperti itu. Jadi saya merancang tema ini supaya teman-teman itu mulai, apalagi di sini yang ini semester 2 4. Kalau TI-nya saya berapa? 2, TI saya berapa? 4 ya. Oh 2 4. Nah kalau misalnya juga, tapi itu sebagai online. Ya. Mungkin nanti salah satu bentuk bahwa kalian mengikuti ini adalah buat resume dari
kuliah ini dan nanti bisa disampaikan ke dosennya sebagai bukti bahwa saya mengikuti perkuliahan ini. Ya. Berikutnya terkait dengan nanti sesinya untuk praktisi mengajar ini akan dipimpin langsung oleh Pak Sabar, ya, selaku moderator. Kemudian untuk tanya jawab nanti ada juga. Ya, mudah-mudahan dan sampai jam di jadwal ini ya jam 11 kalau sudah selesai karena hari Jumat. Jadi semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, ya, buat teman-teman meskipun ada yang masih baru tentang dunia industri, tapi tidak apa-apa, ini bagian kalian untuk menambah wawasan dan lagi menambah wawasan anak-anak di industri. Nanti ngomongnya pakai SBRI ya, SBRI. Nah, SBRI itu banyak pakai di sensor-sensor ya, salah satunya ya, buat smartphone atau buat untuk mendeteksi itu kepakai. Nanti sama Mas Firman Nurdin akan dipraktekkan caranya. Dan salah satu yang mau dipraktekkan atau mata kuliah IoT itu kepakai banget. Dan banyak judul-judul skripsi itu yang pakai IoT itu salah satunya pakai SBRI. Jadi kalian jangan merasa, waduh, salah masuk di jurusan ini, ternyata skripsinya susah. Enggak, ya kita akan beralih terus teman-teman di sini bagaimana berpikir sebenarnya untuk jadi lulus itu tidak sulit. Ketika punya kemampuan dan punya kemauan untuk mengeksplor terus, ya insya Allah yang namanya skripsi atau tugas akhir itu mudah. Ya, oke, untuk mempersingkat waktu, ya, karena tadi harusnya Pak Dekan yang memberikan sambutan, juga sudah ada perhatian dari saya mohon dulu. Ya, saya ucapkan selamat belajar, ya, selamat mengikuti pemaparan dari narasumber. Dengan ini rapat dengan ini kuliah praktisi mengajar saya akan dibuka dengan mengucapkan bismillah. Terima kasih banyak kepada Bapak Rudi Agung SSN MNSI atas sambutannya dan atas yang telah diberikan kepada kita semua. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, sekarang kita akan memasuki sesi inti yang paling kita nantikan, yaitu pemaparan materi mengenai kebutuhan kompetensi di bidang software, networking, dan embedded system. Sesi ini akan dipandu secara resmi oleh moderator kita, Bapak Sabar Sanadi Buka Info, bersama dengan narasumber kita, Bapak Ivan Nurdin Esko. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber dan moderator kita pada pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sudah pada makan ya? Sarapan? Baik, ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa dapat silaturahmi bertemu dalam rangka ya praktisi mengajar, ya praktisi mengajar industri berbicara kampus pendengar, ya, dengan tema bedah kompetensi software, network, dan embedded system yang berbeda. Salam dari kita Dewan Tertentu yang bisa kita mengenai sebuah organisasi sahabat perbedaan kita kemudian bersamaan. Amin. Baik, sebelum kita mulai ya, rekan-rekan semua, ya, saya memilih untuk memperkenalkan narasumber kita untuk hari ini. Yang di tengah kita sudah hadir, ya, Kak Nurdin, Kak Irfan Nurdin. Saya belum ngomongin bapak, kakak saja ya, karena alumni ya. Oke, profil singkat ya, Kak Irfan Nurdin, sarjana komputer, ya, merupakan alumni mahasiswa teknik informatika
Dia adalah seorang pakar, ya, pakar teknologi informasi yang menjabat sebagai CTO, ya, Chief Technology Officer di CV, ya, FP1 Sparky. Oke. Dengan latar belakangnya adalah sebagai full stack developer. Ya. Nah, beliau juga memiliki spesialisasi dalam di bidang AI, ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, pengembangan perangkat lunak dan arsitektur cloud. Nah, itu cocok banget Pak untuk materi kita hari ini. Ya. Nah, kemudian beberapa sertifikat yang sudah diambil oleh beliau, ya, salah satunya adalah model AI profesional, kemudian ada data analis, ya, kemudian dari IBM, software engineering essential, kemudian cloud computing dan lain sebagainya. Banyak sekali Pak sertifikat. Nah, kemudian ini yang tidak kalah penting ya rekan-rekan, yaitu adalah project. Ya. Project apa sih yang sudah ditangani oleh Kak Nurdin ini, Pak Nurdin ini? Yang pertama adalah di bidang pertanian. Ya, di bidang pertanian ini adalah untuk mengetahui kondisi tanah dan cuaca. Ya, kemudian line power, ya, kemudian robotik, ya, dan juga 3D printer, ya, via area dan manipulasi jaringan wifi. Wah, luar biasa itu. Baik, tepuk tangan dong untuk narasumber kita hari ini. Nah, luar biasa pengalamannya. Yang kedua, ya, untuk waktu kepadanya kami persilakan. Silakan Kak Irfan. Ya. Terima kasih banyak Pak Sabar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sini saya sebagai alumni menyapa pada yang masih berkuliah di sini. Mungkin ada juga warga yang nggak asing juga, dari murid, dari tetangga. Karena dulu saya pernah sempat ngajar juga di Telkom dan kalau ada alumni KGB juga saya di KGB 1 tahun. KGB 2 Pak. Iya, KGB 2 saya 1 tahun, di Telkom 3-4 tahun lah di Telkom. Iya. Kemudian baru saya lanjut ke karir profesional saya di Pusat Developer. Jadi kalau memang ada alumni mungkin udah asing sama saya. Saya langsung aja mungkin dari saya di sini saya bukan ingin menggurui, kita saling sharing aja ya. Karena ya sama lah, saya juga masih banyak belajar Pak. Kalau lagi alumni saya masih banyak belajar. Di sini saya punya 2 alat yang ingin saya kenalkan. Mungkin basically ya. Basically ini belum ada server tambahan, tapi ini dasarnya. Pertama, ini adalah Raspberry Pi 4. Tapi sekarang paling update itu Raspberry Pi 5. Karena dolar naik, otomatis harga ya RAM tahu sendiri lah. Dulu zaman saya ini waktu saya 8 tahun yang lalu ya, 5 atau 6 tahun yang lalu ini cuma 500 ribuan. Sekarang udah hampir 10 juta. Terakhir tuh saya maintenance server, harga RAM beli 600 ribu Pak, yang 16 giga. Sekarang udah 1.600.000. Gila ya, harga hampir nggak parah banget. Nah, ini namanya ESP 32. ESP 32 ini adalah IoT basically juga, tapi dia fokus untuk kayak, kalian tahu access point? Nah, access point ini pakai ini basicnya kayak gitu. Cuma dia alatnya buat portnya itu lebih gede, tapi bahan dasarnya sama kayak gini komponennya buat menghasilkan jaringan WiFi. Gitu. Ini langsung materi apa kita mengenal dunia industri dulu ya Pak? Gimana kalau mau langsung mengenal dunia industri IT sekarang atau mau langsung masuk ke materi praktek? Gimana? Hah? Mengenal industri dulu. Oke. Mungkin kita jangan, kalau kita bedah dunia industri berat ya. Artinya kita udah digeser. Kita udah digeser sama AI. Siapa
pakai AI? Ada nggak di sini yang nggak pakai AI? Pertanyaannya, kalian menggunakan AI hanya menggunakan atau memerintah dia? Kalian menggunakan AI hanya menggunakan tanya jawab via HP atau memerintah dia untuk mengendalikan visi kalian? Pertanyaannya dulu. Pertanyaannya, kalian menggunakan AI hanya untuk bertanya aja atau sudah membuat dia seperti benar-benar hidup, memberi nyawa pada visi kalian atau laptop kalian? Pertanyaannya, ada yang jawab? Pertanyaannya, Mas, gimana? Pakai AI gimana? Buat apa? Kalau saya pakai AI itu dua-duanya saya pakai. Yang pertama membuat penelitian nanti, yang kedua saya juga untuk sharing buat riset. Jadi ini masih buat tanya jawab, bukan untuk mengerjakan. Ada yang lain? Banyak mungkin. Pakai AI buat apa? Gimana ya? Enggak, maksudnya pertanyaan saya simpel ini, kalian menggunakan AI untuk hanya tanya jawab apa full controller gitu? Full controller itu dalam arti misalkan kalian cuma minta AI, tolong analisa saham hari ini, kirim PDF-nya ke saya, tolong riset di laporan ini. Misalkan saya punya laporan 100 halaman nih, saya kasih AI, analisa ini, ambil kesimpulan. Udah pernah kayak gitu belum? Enggak. Artinya banyak pekerjaan yang bergeser, apalagi buat kita di para IT. Kemarin itu saya terakhir, nah ini tanggal 30 April, saya hadir di launching RIS antar negara, RIS antar negara Indonesia Tiongkok. Yang dihadiri pematerinya itu adalah ya Pak Menteri Pendidikan sama wakilnya juga. Beliau riset data. Pekerjaan IT yang dulu jadi idaman 80% jadi pengangguran dan susah mencari kerja di era sekarang. Kenapa? Orang IT bikin AI untuk menggantikan dia sendiri. Pertanyaannya, sudah siapkah kalian dengan era ini? Sudah siapkah kalian dengan era ini? Era AI, era orang IT membuat AI untuk menggantikan diri saya sendiri. Jujur, saya pun di bisnis sama. Saya sekarang kerja, bukan saya yang kerjain, tapi AI agent saya yang kerjain. Misalkan dari kantor saya minta, tolong ada revisi A. Ya udah saya forward aja langsung, tolong revisi A. Tiap hari kayak gini nih, contohnya gini. Saya kebetulan megang dua server untuk sistem. Jadi saya pakainya kebetulan kontrolnya pakai Telegram. Nah setiap hari saya udah cukup terima report aja. Hari ini server 11 Januari jam 11 oke, server aman. Oh hari ini ada yang berusaha nyerang server saya, satu IP udah otomatis di banned. Load balancing CPU saya berapa persen udah di report. Kondisi sistemnya apa, domain ini aman. Sudah seperti ini. Bayangin, terus kerjaan kita orang IT ngapain? Sedangkan saya benar-benar pas saya tinggal mau bilang, karena semua udah dikerjain. Kalau ada problem pun saya tinggal bilang, ini problem nih, benerin, langsung dibenerin. Ini satu server, ini server satunya lagi sama. Oh hari ini yang nggak ada yang ini, oh CPU udah mulai kuning nih, harus diapain? Terus domain yang servernya aman nggak, web server aman nggak, apps server aman nggak, gitu. Jadi sampai segitunya gitu, tergantikannya kita. Siapa yang masih mau pakai orang IT kalau kayak gitu? Kalau server itu udah bisa dikasih nyawa, kan sama aja dikasih nyawa. Saya ibarat kata, oke, saya gini, salah satu contohnya gini, saya sekarang udah kerja. Satu, saya megang banyak sistem ya, kayak salah satunya adalah saya megang di Pesmi,
sekarang ketuanya itu jadi staf sus Prabowo, yaitu Pak Yogi. Tahu kan Yogi Uno? Nah, itu ketua saya di PESMI. Kedua, saya kerja di Musiklas, agregator distribusi musik. Ketiga, saya juga membuat usaha FB1 ini untuk Smarting Bio. Keempat, saya kerja di saya membuat juga website untuk targetnya luar negeri. Target luar negeri itu untuk kayak US, Kanada, Australia. Saya buat namanya website kesehatan, Racun. Nah, udah ya. Kemudian saya buat lagi RAI, ada lagi RAI. Saya buat lagi, kalian tahu Suno? Ada tahu Suno? Saya sudah buat aplikasi lokalnya, Source ID. Itu bisa generate input distribusi juga, generate musik dan juga langsung bisa distribusi musik juga. Source ID ada 5 kan? Kemudian saya juga buat aplikasi lokal, karena saya tinggal di Babelan, saya buat babelan.info. Itu berbasis AI juga. Nah, itu udah 6. Artinya kalau zaman dulu nggak mungkin kita megang kerjaan sebanyak itu, tapi dengan era sekarang saya aja ini AI agent. Saya itu hampir kira-kira ada 12. Artinya saya punya 12 karyawan AI yang siap mengerjakan semua pekerjaan saya. Dan besok hari Minggu saya harus wajib militer di mana, di Halim. Artinya kerjaan baru lagi, jadi manajer Kopdes. Pekerjaan baru berapa tuh ada kerjaan saya? Zaman dulu bisa nggak? Udah. Zaman dulu bisa nggak? Nggak bisa. Zaman sekarang saya bisa meng-cloning diri saya jadi 7. Zaman dulu orang katanya ada ilmu bisa jadi 10 ya Pak ya. Sekarang bukan mitos lagi, fakta. Artinya orang AI udah orang IT udah dibutuhin. Nah, itu bahasa kasarnya, tapi bahasa dihalusnya transisi. Kerjaan kita orang IT itu bukan lagi sekedar program, ngawasin server, atau mau pekerjaan yang paling simpel, IT support, install Windows, benerin kayak install aplikasi, benerin printer. Mau kalian kayak gitu? Saya tanya itu jujur ya, dan ini motivasi buat kalian. Motivasi buat kalian, jangan kira kalian udah kuliah di negeri nggak dapat universitas yang bagus, yang mahal seperti BINUS dan lain-lain, itu nggak bisa membuka peluang karir kalian di dunia industri di sana. Saya terakhir ada interview dari 2 perusahaan besar. Saya alumni Bani Saleh 2017, saya dapat interview dari 2 perusahaan besar. 2 perusahaan besar itu pertama apa? Satu, yang pertama kali membuat komputer. Yang pertama kali membuat komputer siapa? Perusahaan apa? Pertama kali membuat komputer siapa? Microsoft. Yang pertama kali membuat komputer? Ya, itu IBM. Saya kemarin dapat klien itu sampai sesi wawancara di IBM. Sebagai apa? Sebagai AI engineer. Tapi gagal diterima. Karena apa? Kesulitan saya ini buat pengalaman untuk kalian juga nih. Saya kurang di bahasa Inggris. Interview dalam bahasa Inggris mereka itu kayak gagal tuh, benar-benar samping kita harus translate, kita harus mikirin jawaban gitu. Agak berat. Saya sebenarnya administrasi, psikotes semua lulus tuh. Sampai interview saya gagal di IBM. Jadi alumni Bani Saleh pun bisa bersaing dengan internasional. Kayak gitu. Jadi jangan takut, kalian jangan takut. Aku cuma alumni Bani Saleh, susah bersaing. Saya udah lolos sekarang Kopdes manajer kan. Terus ada lagi saya terakhir itu di Google. Ini sekelas Google, siapa yang kenal Google? Saya sampai tahap interview juga. Dan di interview saya gagal lagi Pak. Ya karena kekurangan bahasa Inggris saya, karena bahasa sehari-hari saya bahasa Betawi kali ya gitu. Pas ngomong Inggris kayaknya kaku di interview.
Di Google itu saya sampai di interview, di email sama Mbak Fana namanya ya. Mbak Fana itu dari India, terus juga saya interview dari orang Malaysia, US dan Indo ya. Empat orang yang mewawancarai saya di Google. Google itu benar-benar ketat banget. Soalnya perbandingannya 1 juta banding 1 juta yang lama, 1 orang yang diterima. Kenapa sih Google jadi favorit? Ya bayangin aja sebulan kan bisa ngantongin di atas 200 juta di Google. Siapa sih yang nggak pengen kerja di Google? Fasilitas lengkap, tiap tahun pembagian saham. Ya, itu kiblatnya orang IT ini sekarang itu pengen kerja di Google gitu. Kiblatnya orang IT ya. Makanya ya kalian, tuh saya terakhir kerjaan saya apa yang saya lakukan? Cloud arsitek. Jadi jangan pikir kalian tuh tentukan dulu profesionalisme kalian. Tentukan dulu profesionalisme kalian mau di apa? Kalian ada yang di TK, saran saya jadi DevOps. DevOps itu khusus di hardware. IT, informasi teknologi, lebih baik kalian sekarang beralih ke AI engineer, karena programmer udah mulai digantikan. Sekarang sih buat Android aja cukup satu perintah, buat aplikasi Android ini langsung dikasih APK-nya, ya kan? Ada namanya Bluetooth, anti-gravity, terus apa lagi? Banyak kan aplikasi kayak gitu. Jadi saran saya mulai ikuti perkembangan. Jadi sebenarnya planning itu kita sekarang udah nggak bisa nge-plan loh, malah saking cepatnya teknologi terus berjalan, saking cepatnya gitu. Saking cepatnya teknologi berjalan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, boleh banget. Ya seputar industri, seputar saya juga nanya nggak apa-apa. Oh ada. Oke, berarti kita lanjut dulu. Nanti ada forum diskusi juga. Berarti ya. Oke, kita lanjut sekarang ke untuk industri udah cukup jelas ya untuk kebutuhan apa saja yang sekarang dibutuhkan industri. Intinya bukan orang yang jatuh kayak pengoperasian lagi, tapi orang-orang benar yang bisa otomatisasi. Buat bisa otomatisasi, kalian harus mengerti manual. Paham gak? Jadi sekarang itu eranya otomatisasi, tapi untuk menjalankan otomatisasi kalian harus mengerti manual. Itu kebutuhan industri sekarang. Bukan orang yang kerjaannya ngoding, bukan lagi. Bukan yang install aplikasi, bukan. Itu. Jadi kita lanjut ya. Lanjut ke materi hari ini. Materinya adalah workshop IoT. Materi saya hari ini saya sampaikan adalah review live V2. V2 ini maksudnya apa? Sebenarnya review itu udah ada. V1. Kali ini saya buat versi saya sendiri V2. Artinya ini script real punya saya sendiri. Nanti akan saya kasih worksheetnya PDF dalam bentuk PDF. Kalian juga bisa mengerjakan sendiri nanti di rumah untuk kalian ingin belajar IoT. Jadi saya kasih PDF. Oke. Di sini YP sensing dengan ESP32. ESP32 itu ini. Nah, ini ESP32. Saya langsung praktekin dulu ya. Sebelumnya belum. Ini adalah fungsinya untuk apa? Review live V2 ini. Ini alat kecil ini. Ini saya memanfaatkan sensor YP-nya. Jadi kan ini ada dua nih sensornya di dalam ini. Sebenarnya kita kalau mau tambahin sensor lagi bisa. Tinggal kita pengembangannya itu nambahin sensor-sensor apa, misalkan tambahin sensor ultrasonic, tambahin kamera, tambahin monitor, kayak LED gitu, mau ditambah apapun ini bisa. Tinggal kita kembangin aja mau jadi apa. Tapi ini saya kasih basically dulu yang memanfaatkan sensor YP-nya. Bahkan ini nih biasanya banyak buat attacker YP. Banyak digunakan untuk attacker YP. Tahu nggak attacker YP?
apa? Buat ngehack ya, buat ngehack wifi agar satu mengacaukan jaringan. Jadi contoh simpelnya ini banyak digunakan ini. Contoh ini ada wifi nih. Kita putus sinyal dia, kita buat SSID yang mirip. Kita ketika user salah kayak phishing gitu, ketika user ini kan udah dimatiin, tapi SSID-nya ganti ke sini. Nanti usernya masukin password wifi itu yang tahu wifi ini Pak, maksudnya dia masukin wifi. Nanti passwordnya itu disimpan, baru dia mati, baru nyalain lagi. Artinya kita dapat password wifi gratis ya. Itu namanya phishing wifi attacker gitu. Jadi penipuan ini banyak digunakan untuk seperti itu. Logikanya seperti itu ya. Jadi logika dasar ISP ini digunakan untuk attacker wifi itu pertama, ISP 32 bisa mematikan wifi atau mengganggu sinyal wifi yang ada di sini. Artinya kan dia mati tuh. Dia cloning SSID-nya menggunakan SSID wifi yang diganggu atau dimatikan tersebut. Ketika wifi atau SSID-nya udah dimatiin, dialah yang ada yang hadir timbul SSID-nya. Nah, user yang tahu passwordnya otomatis masuk kan, masukin password. Ketika dia udah dapat passwordnya, report ke kita, ini password wifi ini. Gitu. Paham kalau kayak gitu ya? Paham ya? Nah, itu fungsi biasanya digunakan untuk hal seperti itu. Kemudian di sini tapi saya nggak mau ngajarin buat ini ya, karena kan disalahgunakan. Di sini saya mau ngajarinnya untuk deteksi gerakan dan detak jantung via sinyal wifi. Jadi artinya karena dia ini menggunakan sinyal elektromagnetik, artinya ada sinyal tak terlihat kasat mata ya. Ada tapi nggak kelihatan. Ini ada sinyal. Ada sinyal, ada frekuensi yang keluar dari alat ini. Frekuensinya ini yang kita manipulasi untuk apa? Kita manipulasi untuk mendeteksi gerakan, deteksi detak jantung via sinyal wifi ini. Jadi ini bisa mendeteksi gerakan sama sinyal wifi. Pengembangannya harusnya seperti itu. Tapi kalau kalian mau kembali untuk skripsi, untuk komersil itu pun ini masih belum ada. Cari di internet ada nggak yang jual produk, bukan alat ya, jual produk yang mendeteksi gerakan atau detak jantung menggunakan wifi. Ada nggak kalian lihat? Belum ada di komersil karena masih tahap pengembangan. Jadi masih sangat bisa kalian kalau mau ngembangin ini, proyek ini masih sangat bisa. Nanti bisa sama Pak Jenal, juga Pak Hamdani atau Pak Sabah bisa kalian ngembangin proyek ini karena ini belum komersil. Dulu saya waktu belum komersil itu ngembangin 3D printing. 3D printing ada di sini Pak ya? Ada. Dulu saya waktu 3D printing belum komersil saya ngembangin 3D printing. Sekarang udah komersil udah banyak kayak jual. Tapi zaman dulu 2017 saya udah duluan. Gitu. Nah sekarang saya mau warisin ini buat kalian. Sebelum ini komersial, saya punya PR nih buat penerus saya. Bikin ini, kalian ini dulu nih. Sampai nanti ada teknologi yang dia ini bisa ganti CCTV buat kesehatan detak jantung tanpa alat kayak gini. Targetnya siapa? Rumah sakit, keamanan yang nggak harus juga bisa menggunakan CCTV. Siapa lagi? Terus sekolah, orang buat menjaga orang tua, misalkan orang-orang jompo buat menjaga orang-orang jompo kayak kembali detak jantung, sama dia lagi pergi atau enggak, mana kayak gitu. Itu bisa. Jadi ini masih belum dikembangin di komersial, masih tahap pengembangan. Nanti kalian bisa banget kembangin ini buat tahap selanjutnya. Tapi pengembangannya juga mudah ya. Saya kasih basicnya dulu, nanti kalian kembangin. Kalau saya pengembangan saya udah kebanyakan kerjaan, ya. Jadi saya warisin buat kalian aja nanti. Karena alatnya pun kan kalau dikembangin juga bisa satu Pak. Jadi ini kalau kalian mau ngembangin, mau menerapkan ini harus sesuai ruangan. Jadi di sini saya masih ibarat kata prototipe aja. Misalkan ruangan ini nih, ruangan ini kalau kita mau menerapkan teknologi seperti itu berarti ada pojok 1, 2, 3, 4, 5, 6, hampir 8 kayak gini buat menerapkan ini untuk mendeteksi gerakan dan detak jantung secara real time dan juga akurat. Gitu. Kalau cuma satu nggak akurat. Ini saya prototipe aja. Nah contohnya pas di
bisa ini nggak bisa paling vakum dulu wifi-nya connect dulu ke ini udah saya install ya programnya, nanti yang akan saya kasih di workset atau page-nya PDF-nya. Nah ini ada ini workshop Bani Saleh connect. Workshop Bani Saleh itu ISP ini udah saya setting jadi access point total. Passwordnya @123456778 @123456778. Nah ini udah saya, kalau kalian mau connect juga nggak apa-apa lah yang pakai, tapi jangan banyak 1-2 orang aja gantian, soalnya nggak kuat dia karena alatnya kecil, bukan wifi kayak access point ini dengan alat juga gede. Masih diproses. Belum bisa. Biar beberapa kali itu. Soalnya nggak ada internetnya. Ini juga maksudnya yang 1.3 semua. Bisa nggak kalian? Ada yang bisa connect nggak? Coba. Coba connect ke workshop Bani Saleh. Passwordnya @123456778. Bisa ya? Ada yang bisa. Nah kalau ada yang bisa coba akses IP-nya IP-nya itu 192.168. Ada di HP bisa, di laptop juga bisa connect. Oke, kalian coba akses 192.168.4.1 192.168.4.1 ganti-gantian ya. Nah, ada yang connect, kalian bisa? Oke. Udah ada yang ini belum? Ada nggak? Mas loading nggak datanya? Mas loading nggak sampai kebanyakan di berat banget. Karena alatnya kecil. Nah di sini tuh dia bisa mendeteksi gerakan otomatis langsung. Ada detak jantung. Karena dia kebanyakan orang di sini jadi lumayan berat dan error tuh. Makanya saya bilang tadi buku 8. Tapi dia harusnya, nah nih, dia diam nih, ini bergerak, nih. Kayak gini hasilnya. Dia bisa bergerak, dia bisa menjadi ini bergerak, berarti objek ini bergerak. Nah detak jantung ada nih, detak jantung 109 apa. Tadi ada lagi itu dari SB ini. Harusnya seperti ini. Udah bisa connect ya? Bisa. Ini penuh kayaknya. Kalau kalian mau coba ini, kamu udah ada timenya? Di request aja kalau ini. Ya langsung bentuknya kayak gini dia. Detak jantung untuk, tapi kalau ininya saya matiin dulu. Ini kan kayak gini nih. Dia ada kondisi diam. Dia bergerak, dia mengikuti sesuai dengan arahan sinyal wifi yang deteksinya. Kalau dia digeser-geser atau ada benda yang bergerak, wifi itu dia akan mendeteksi frekuensinya, ada yang bergerak dan ada yang diam. Kayak gitu. Nah coba saya mati dulu ya.
yang ini, yang connect. Bisa. Oh ya, bisa. Nah, coba buka akunnya. Iya, 1.1.8.4.1. Yang lain disconnect dulu ya, biar nggak berat ya. Nah, ini masih pending nih, datanya dia belum loading data, belum mengirimkan datanya nih. Dia harusnya agak banyak. Nah, ini udah mulai ada dia. Dari sekolah dulu ya. Oke, ini adalah salah satu contoh pengaplikasian. Ini datanya karena berat pending banget nih, karena alatnya kecil. Jadi seperti itu intinya. Seharusnya ini dia ada datanya tuh apa fungsinya handphone saya. Ini karena pending datanya ini masuknya seperti ini. Jadi dia ini bisa mendeteksi BBM, detak jantung di sini ya. Di sini ada detak jantung sama monitoring gerak. Nah, alat sekecil ini bisa melakukan hal seperti ini. Gimana di masa depan? Gitu. Dulu saya juga udah bikin. Kalian tahu MetaQuest nggak? AR, VR. Kalau main VR, tahu nggak? Virtual reality AR. Nah, itu dulu saya waktu juara 1 hacker nasional dan mewakili Indonesia di Malaysia. Saya udah buat ini duluan tahun 2015. 2015 itu saya udah membuat teknologi AR dan VR. Iya, bukan dulu dong. Versi sekarang itu AR dan VR itu saya udah kembangin dan mewakili Indonesia di Malaysia dan mewakili saya juga waktu itu dulu. Jadi saya ingin mewarisi ini untuk kalian kembangkan, harumkan nama kampus kita dengan membuat apa yang belum komersial sekarang seperti itu. Siap nggak? Siap. Jadi nanti masuknya di jurnal internasional hari ini sampai bisa benar-benar bisa benar-benar paling digunakan baik dalam satu ruangan, Pak. Jadi benar-benar ada lab nanti gunakan aja lab kosong buat membuat alat-alat seperti ini. Nanti saya kasih stripnya ininya. Seperti ini kata mungkin ada harus jadi ini nggak ngerti nih. Tapi di handphone saya normal. Makanya saya agak bingung juga. Dia harusnya ada limit kayak gitu kayak detak jantung benar-benar di rumah sakit.
bingung Pak mau yang dekat siapa? Iya, karena kebanyakan kayak gini. Karena waktu saya di tes di rumah, saya doang sama istri. Nah sekarang, ini banyak banget yang gak bisa. Nah itu salah satu wajib trial error itu seperti itu. Di rumah saya normal, giliran banyak orang seperti ini, dia langsung kacau. Karena saking banyaknya di HP ini, saya langsung cepet banget. Kayak gitu. Butuh trial error namanya, kayak gitu. Intinya seperti ini. Nah ini yang mau download scriptnya, boleh mau download scriptnya ini. Bisa ambil ini. Telegram nih, saya bukain Telegram ya. Telegram. Sekalian ini saya buka web Telegram saya, isinya karyawan AI saya semua. Baik, Telegram. Nah ini saya mau bagi materi yang buat kalian kembangin nanti. Ya Pak, PR Pak ya buat mereka ya Pak, sampai di sejarah Pak. Ini belum komersial ya, belum komersial, belum ada di pasaran. Kalian beli di Shopee nggak bakalan ada deh. Apa WiFi yang bisa deteksi gerak, deteksi detak jantung belum ada. Ada smartphone kan, kalau smartphone banyak. Kalau jam yang bisa mendeteksi detak jantung tuh banyak di pasaran. Tapi WiFi belum ada. Ini lihat coba, maaf. Di sini ada lihat ke bawah. Agennya yang satu super blast ke atas lagi kan dari atas dulu. Satu agen super blast server 1, 2 agen Kontapi server 2, 3 agen Windows. Ini server di rumah saya yang di Windows saya. Saya dari sini bisa jalanin server saya yang ada di rumah saya sendiri. Kalau yang itu tuh server virtual ya kan, server VPS saya sewa di US. Yang server US yang 10 itu di Eropa. Ini server Eropa, ini server Amerika, ini server lokal rumah saya sendiri. Jadi gitu. Terus bawah lagi 12. Ini sampai berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bawah lagi 8, 9, 10. Isinya semua adalah saya merintah pekerja AI saya, bayangin. Nah sampai bawah tuh sampai kontak Queen, Godfather, Akia System, kayak gitu kan. Kayak gitu. Ini adalah, jadi dalam berapa? Dalam 24 atau 24 jam terakhir, saya kerja saya cuma merintah karyawan AI saya doang. Berarti dari sini saya udah butuh karyawan anak IT kan? Benar nggak kayak gitu? Dari sini itu udah butuh orang IT karena satu kerjaan lebih cepat, 2 efisiensi biaya. Nah ini paling saya pakai 10 server ini, pakai 12 karyawan ini paling saya biaya itu. Nah ini biaya. Kalau kalian ingin tahu biaya penggunaan AI, biaya penggunaan AI saya ini. Ada 2 sebenarnya sih. Ini penggunaan biaya, kalau kalian mau tahu juga nih rahasia industri nih, biaya penggunaan AI ya Pak, harganya Pak. Ini saya belak-belakan. Jadi ini setelah saya ini menggunakan 12 agent untuk pekerja saya, biayanya segini penggunaan AI-nya, harganya. Oke, kalian biar belajar jaringan, router sekarang bukan untuk jaringan doang, untuk AI. Saya ini saat sendiri 9 router, ada di server saya sendiri. Jadi kalau kalian tanya, bukan router perangkat keras kayak gitu, bukan. Ini software, jadi router aja udah sekarang buat AI, buat controlling, buat ngatur lalu lintas AI. Yang kalian tahu router buat jaringan doang ya.
sekarang ber-AI. Nah ini adalah pusat saya, ini untuk saya lokal ya, di server saya sendiri saya istilahnya. Ini penggunaan token untuk AI nih. Sedikit sharing. Nah ini saya hari ini sudah menggunakan, saya cek ya 30 hari terakhir ya. 1 bulan pengeluaran saya segini. 1 bulan penggunaan 12 agent AI. Berapa tuh? Bisa lihat nggak? Bisa lihat estimasi costnya loh ini. Penggunaan 12 agent AI. Bisa lihat? Ya dolar sekarang saya berat banget harga dolar naik. Karena saya belinya pakai dolar. AI itu belinya pakai dolar bukan pakai rupiah. Nah ini penggunaan terakhir model dipilih 5,5. Kadang saya pakai clouder. Sekarang, nah ini ada model baru nih. Model baru lebih hemat. Saya pakai Minimax M3. Minimax M3 lagi enak, dia setara sama. Ada juga Qwen 3,7 Max. Jadi yang lebih enak untuk coding itu sekarang biasanya kan saya pakai Gini kalau kan Cloud Opus. Sekarang udah ada yang lebih hemat itu Qwen 37 Max dan juga Minimax M3. Dia lumayan hasilnya kayak otaknya hampir sama tapi biaya lebih hemat. Terus ini saya bobol di sini 2008. Ini satu router. Ada lagi router yang lain. Nih, lihat nih, penggunaannya itu baru 1 router. Ini router satu lagi nih, router server satu lagi. Belum yang langsung menggunakan token. Jadi tadi saya juga bilang juga di media saya di musik. Di media saya kerja di musik juga. Saya lupa saya juga kerja di media. Kaki goyang gitu Pak. Nah ini satu lagi nih penggunaan untuk tokennya nih, harga AI penggunaannya nih 30 hari ini saya belum menggunakan sama sekali. Nah ini 1.400, ini lebih hemat nih. Tinggal itu gak beli. Jadi total sebulan berapa tuh? Berapa dolar tuh? 1.400, satu lagi berapa? 2.800 itu sebulan nih Bapak nih. Hah? Berapa? Ini 50 juta yang sebulan. Berapa? Sekarang ya? Ini sekarang. Itu penggunaannya untuk 12 karyawan AI. Itu. Jadi kenapa lebih milih ini? Hemat, efisien, cepat. Saya minta ngerjain AI itu udah sampai 30 menit selesai. Tapi ya biaya yang saya tanggung untuk kecerdasan itu juga nggak murah. Gitu. Nah ini terakhir nih saya pakai Minimax M3 nih. Minimax M3. Apalagi agent itu beda sama kayak kita chat biasa AI. Agent itu sekali token keluar itu untuk berarti 100.000. Sekali kita chat AI, sekali kita chat agent, token yang keluar itu di atas 100.000 token. Bayangin. Rata-rata 100.000 ini paling tinggi ini 28.000 token keluar sekali ngechat AI agent. Gitu. Nah terus tadi saya mau materi Telegram buka admin motor, admin Windows. Nah itu buka 3 itu satu klik aja. Coba kalian ini apa ya? Scan aja. Ini materi yang mana saya udah bingung. Coba klik. Nah scan aja. Ini yang apa ya? Saya pokoknya satu profil saya, satu PDF, satu PPT. Itu apa tuh ya? Ini apa? PPT. PDF. Oh ini PDF. Itu PDF ya. Ini maksudnya ini benar. Tadi ini benar. PDF-nya. Jadi kalian bilang itu ada scriptnya saya taruh di situ untuk bikin yang tadi. Jadi kalian harus kembali PR saya untuk kalian kembali ini harumin nama Bani Saleh buat ke jenjang yang lebih komersial lagi. Artinya saya udah di era saya sudah
membuat 3D printing dan juga AR dan VR, kata kalian bikinnya ini. Ini juga bisa dikembalikan ke AI ya, bisa dihubungkan ke AI ya. Nanti, itu. Terus ganti kalau saja, biasanya semua sama fotokopi ini. Jadi ini tuh gaya AI, kalau kalian mau tahu harga AI, penggunaan AI segitu tuh. Satu router aja untuk ini bisa diangkat 40 sampai 50 juta sebulan. Siapa tadi saya mau, oke, ini sekarang saya mau buka ini. Ini adalah sekarang kita sesi ini jam berapa? Jam 10 Pak. Jam 10. Ya, memang. Sampai jawab waktu aja. Sampai jam berapa? Baik, ini bisa mulai ini nih, karena dia pakai dia ini semua. Nah ini langsung kayak gini kan, kecil kayak gini nih, yang beralih kan langsung bisa ngebuka dari itu. Boleh saya nggak boleh dari sini aja. Saya ini kecil-kecil yang beralih kan, nah ini bisa langsung controlling. Nah di industri sinyalnya. Di industri ini masih digunakan untuk membuat contoh kecil ya. Contoh kecil ini kalau ada parkir di mall atau rumah sakit, itu menggunakan ini, parkir ini. Kecil, hemat daya. Kalau kalian mau bikin mini server untuk di rumah, kalau ingin bikin proyek-proyekan kayak apa namanya, proyek-proyek virtual server dan lain-lain, pakai ini bisa banget. Jadi Raspberry ini buat anak IT menurut saya wajib mengerti, dan juga ini sebenarnya saya nggak mau pakai yang Windows ya, tapi karena untuk presentasi jadi saya pakai yang ada desktop kayak gini. Seharusnya ini pakai yang benar-benar full CLI ya, Command Line Interface. Kalau saya tadi bawa yang CLI, takutnya saya nggak bisa pakai sama kalian. Jadi mendingan saya pakai yang desktop kayak gini. Mas Bang, boleh ini. Begini. Ya, dan juga nanti nih, ini nanti saya siapin materi apa ya, siapin kalau yang nyimak nanti saya akan kasih ini nih buat kalian berkembangin. Nanti di sesi tanya jawab yang menyimak semua apa yang saya sampaikan, saya kasih EFP32 ini buat kalian kembangin. Oke, saya siap ya, jadi jangan sampai salah penyimak apa enggak. Ini udah ada script programnya, nih kalian kembangin lagi. Sampai beli 3 lagi nih Pak. Ya, buat di satu ruangan. Nanti kalian mau bisa bawa ini nanti. Yang nyimak benar-benar. Jadi jangan kira penggunaan AI murah ya. Kalau kalian kan sama ini penggunaannya gratis kan? Ngechat Gemini gratis, GPT gratis, sama langganan info cuma $berapa itu loh. Nggak duit. Di industri itu nggak pakai langganan kayak gitu, pakainya token. Di industri itu pakai token. Kalau kita pakai langganan kena limit. Kenapa industri nggak pakai langganan Pak? Kena limit. Kita lagi kerjain proyek pakai langganan limit. Ya, yang perlu dikontrol orang gitu. Nggak bisa. Kenapa industri nggak bisa pakai langganan yang kayak kita berbayar cloud atau begini atau lain-lain, karena itu ada limitnya dan industri nggak bisa dilimit gitu. Makanya pakai yang itu. Makanya tadi nggak bendul itu pakai 9 router itu udah hemat hampir 50%, karena itu
udah ada fitur buat penghematannya juga 90.000. Ini udah hemat 50%, gimana nggak saya pakai router, dapat duit yang harus dikeluarin gitu. Nah ini udah. Nah buat saya, buat kalian PR-nya kalau mau bikin AI agent kayak gitu, saya saranin kalian nanti pelajari boleh lagi update. Ini karena yang Windows jalan saya mainin, Raspberry saya jadi gak sehingga sih JLI. Saran saya buat yang kalian yang mau benar-benar mendalami dunia industri atau dunia AI atau dunia kompetisi software dan komputer system, kalian install ini di. Kalian punya laptop semua nggak? Ada laptop semua? Rata-rata installnya apa? Ada ID pakai apa sih di sini sekarang? Ada yang pakai Linux? Ada yang pakai Mac? macOS? macOS nggak ada. Windows? Mayoritas ya. Ya saran saya install kalau Windows pakai dual boot lah. Harus pakai Linux, kalau laptop juga pakai MacBook juga nggak apa-apa. Virtual. Tapi lebih enak full kalian biasain, karena kalau kalian jadi programmer jadi IT, Windows nggak kepake. Jujur di dunia ini itu Windows nggak kepake buat orang-orang IT. Satu, berat, makan sumber daya yang berat buat laptop kita. Provisi. Apa-apa instalasi pengembangan sulit. Saran saya dari sekarang kalian mulai terbiasa gunakan Linux. Terbiasa ya, harus gunakan Linux ya. Itu bukan saya takut-takutin, tapi industri pun kayak gitu. Kalian main Google Code itu CLI, Google Code itu harus bisa di industri itu. Kalau kalian main cloud architect harus bisa CLI full. Karena Google CLI, Amazon CLI, Alibaba CLI, apa yang ada CLI? Jadi apa? Command line gitu. Oke ya, nah ini saya saranin kalian main di sini. Main di sini dulu buat benar-benar enak. Kalian nanti satu PR kalian buat PR saya sebagai alumni, untuk kalian satu kembangin ini, dua kembangin diri dengan menggunakan ini. Udah tahu dari kawan ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu tunjuk tangan. Kamu tahu udah menerapkan? Baru menerapkan. Kamu pakai biaya apa? Saya baru mau menerapkan. Oke, saran saya kalian semua nih, PR-nya nih harus ini nih. Mau Windows, kalau ini bisa di Windows. Tapi kalau mau lebih canggih lagi, ini tapi cuma stabil di Linux. Kalau mau lebih stabil ya. Kalau mau stabil di sini. Di Windows dia harus belum stabil. Tapi kalau overload di Windows sudah stabil. PR buat kalian juga nih untuk pengembangan pribadi. Untuk pengembangan pribadi, satu ini. Nah, cara installnya gimana? Gampang nih, kita langsung install aja ya. Ini kita pakai ini nih. Ini kan buat apa nih? Kita pakainya Windows atau Linux. Ini buat work on pakai NPM atau pakai Pure. Pure tahu nggak? Pure Access
akses sebuah website atau data menggunakan kayak terminal gitu, jadi dia pakai URL. Pakai URL, kalau ini pakai npm ini berarti kalian harus install dulu Node.js dan lain-lain, npm. Nah, saya contohkan ini juga Apple apps-nya. Download nih, kalau mau download naik di sini nih. Kita ini 2 menit dulu karena ini jalan ini kayak gini dia. Kita langsung install aja. Kita update dulu ya. Oke, kita update dulu. Nah, kita akan langsung install itu. Jadi sebenarnya nanti kalian bisa mengembangkan ini menggunakan engine ini. Kalian bisa mengembangkan ini menggunakan engine ini langsung, kayak gitu. Nah, terus kita paste aja di sini. Ini langsung install ya OpenCloud. Cara installnya cukup copy, kalian kunjungi OpenCloud, copy ini pakai QRL aja, copy, nah masuk ke terminal, tunggu update kayak gitu. Ini lagi langsung install, udah selesai. Nanti kalian akan dipilih, diminta nih kita proses dulu ya. Kayaknya nggak sempet nih ya waktunya. Prosesnya ini sebenarnya kayak gini nih. Nanti kalau kalian ini saran saya pakai ini nih, install seperti ini. Jadi pakai Linux ya. Biasanya pakai Linux, orang IT wajib familiar dan menggunakan Linux, karena kita jarang kalian pakai Linux dan pakai gitu. Nggak pakai kalian kalau pakai Linux. Saran saya biasanya saat dari sekarang pakai Linux. Oke. Nah, ini lagi install kayak gini. Oke, mungkin sambil jalan sambil ini kan prosesnya lama. Kita sambil lagi doain dulu kan. Oke, dari saya mungkin cukup sekian. Artinya praktek menggunakan sendiri, praktek menggunakan ESP32. Saya kasih PR ke kalian udah 2 ya. 1 install ini pakai Linux dan kembangin ESP32 ini. Oke? Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Kak Irfan ya. Alhamdulillah materinya sangat daging ya kalau kita lihat di baik, selanjutnya mungkin kita lanjut ke diskusi ya. Rekan-rekan mahasiswa, siapa yang ingin bertanya ya mungkin kita batasi ya maksimal 3 pertanyaan ya, untuk hari ini. Silakan nanti cuci tangan ya, sebutkan nama sama jurusannya dan spesifikasi orang. Silakan. Ingin bertanya? Silakan. Ya, ini ada bertanya. Silakan Kak Abid di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abed Maulana dari program studi teknik komputer semester 2. Saya ingin bertanya seputar tadi sempat dibahas Raspberry Pi. Oh iya, Raspberry. Nah, jadi sebelum kita bertanya, saya mau menjelaskan dulu tentang Raspberry ini. Jadi belakangan ini saya diumumkan kalau saya itu mendapatkan tiket dari peneliti saya. Nah, itu saya memilih tiket itu juga PKN, bagaimana saya memilih tipenya itu KC atau kita, yaitu dimana kita membuat jualan. Nah,
ingin mengembangkan sebuah sistem di mana itu sistem predictive stunting di mana itu menggunakan machine learning. Nah, tapi tim saya itu masih sedikit bingung karena rasio GPA yang kita miliki ini RAM-nya sangat terbatas sepertiga. Nah, jadi saya punya pertanyaan nih. Untuk dari segi resource-nya itu lebih memakan pakai AI agent atau machine learning. Lalu resource perbandingan resource-nya itu sangat signifikan atau masih sedikit saja. Terus juga tadi sempat disinggung tentang AI router dan overcloud. Nah, jika kita menggunakan AI agent, nah itu lebih ringan naik router atau overcloud dan kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Nah, tadi minta saran kalau kita kan membuat machine learning dan saya sadar itu resource-nya nggak sedikit, pasti memakan resource yang lumayan. Nah, itu saya minta saran itu lebih baik machine learning-nya atau AI itu disatukan di dalam AI atau dipisah saja, karena kebetulan kita memang punya server virtualisasi dalam beberapa Cosmos. Baik, ya. Ditampung dulu atau langsung jawab, Pak? Baik, silakan. Oke, ya terima kasih banyak ya. Mas siapa tadi? Bagas ya. Sangat bagus ya, sangat merepresentasikan tentang hal pengembangan ini. Yang pertama adalah apa tadi, Pak? Lebih baik pakai machine learning atau AI? Mesin learning itu saya pertanyaan ini kurang nyaman antara mesin learning dan AI. Mesin learning itu bagian dari AI gitu. Mesin learning itu adalah bagian dari AI. Sistem yang digunakan apa, Mas? OS atau apa itu? Logika pengembangannya. Oh, predictive analytics. Apa? Predictive analytics. Predictive analytics. Pakai RAG? RAG tahu nggak? Itu sebenarnya masih mendalami juga itu kan. Nanti saat saya nanti kamu pakai RAG. Page indexing, pakainya sistem RAG itu namanya page indexing RAG. Jadi RAG itu jadi sebuah sistem kecerdasan buatan untuk pengambilan data secara cepat, mau itu lokal ataupun non lokal ya, yang menggunakan internet. Lanjut, automated. Jadi pengambilan data itu berdasarkan otomatis. Misalkan kita butuh data ABC, nanti dia aja nggak bakalan nyari yang lain. Itu namanya sistem RAG, page indexing. Di AI machine learning pakainya itu. Jadi nggak bisa dipisah antara machine learning dan AI karena ini satu bagian, satu kesatuan. Metodenya pakainya RAG gitu. Nah, yang kedua adalah pertanyaannya lebih baik pakai overcloud atau 9 router. Terpisah ini Mas, ini terpisah. 9 router fungsinya kayak ibarat kata 9 router itu router nih akses point, AI itu akses internetnya. Bisa dipisahin nggak? Nah, logikanya gitu. Jadi 9 router itu router kalau ada internet itu bisa jalan nggak? Bisa Pak. Tapi lokal. Gitu. Bisa tapi lokal. Jadi bisa lokal. Tapi kalau pakai AI bisa akses internet nggak? Kalau ada internet bisa browsing yang lain nggak? Nah, sama. Jadi 9 router dan 9 router dan overcloud itu adalah sesuatu yang berbeda. Artinya 9 router itu routernya, AI itu adalah overcloud itu adalah mesinnya. Gitu. Jadi mesin itu untuk human, jiwanya. AI itu internetnya. Nih, 9 router itu kayak gini. 9 router itu router, akses point. AI itu, AI ya, AI-nya. AI-nya bisa jadi kayak pakai GPT, begini dan lain-lain. Itu internetnya. Overcloud itu adalah kamu yang menggunakannya. Overcloud itu adalah penghubungnya. Jadi overcloud menggunakan 9 router menggunakan GPT. Harusnya gitu. Jadi ada bapak tulis gitu. Jadi GPT masuk ke 9 router beri akses ke overcloud. Jadi satu kesatuan. Yang lain lebih apa? Resource-nya mungkin karena RAM-nya 1 GB ya?
lebih baik pakai sebenarnya kalau pakai sistem RAG ini ringan sih. Pakai RAG ini ringan, lebih baik di hybrid. Pakai sistem hybrid aja, lokal dan virtual server. Jadi lebih baik selalu seperti itu. Intinya kamu banyak sekarang teknik-teknik repository yang menggunakan sistem hybrid ini, lokal dan internet. Jadi kalau pakai Firebase nggak? Oke, kemarin. Apa? Firebase. Oh, ya pakai itu bisa. Kalau saran saya pakai Cloudflare. Pakai nggak? Cloudflare sebenarnya tanding, cuman Cloudflare saya rata-rata saya hampir perusahaan saya itu pakainya Cloudflare, R2 Cloudflare, database juga pakai Cloudflare. Workflow-nya juga bagus, dia kan. Yang free itu request-nya 1000 request sehari. Workflow-nya, Cloudflare. Di sini udah ngerti nggak bicara ini? Aku tidak ngerti nih. Tahu nggak? Nah ini sejauh itu orang IT itu harus bisa memahami juga apa yang diomongin. Ntar ngomong ini apaan sih? Gitu Pak, bingung ya. Harus bisa menangkap kayak gitu. Jadi pakai Cloudflare aja, Workflow. Jadi 1000 request sehari, bisa connect AI. Terus juga database penyimpanan juga lega gratisnya. Oke, mungkin ada yang belum jelas Mas? Sudah cukup ya. Jadi pakai sistem RAG, hybrid, kalau bisa pakai Cloudflare aja. Maksimalkan karena itu free. Kalau mau bayar ya silakan. iya, gimana? Oke, baik, ya. Bagus. Pertanyaan lagi? Dari saya Yang pertama ya. Lagi, oke. Kami sedikit spill keakhiran ya. Jadi kita melalui bilang dari pemerintah ya, dari bawah ya Pak Jenderal ya. Jadi memang ada beberapa tim kami. Pengembangan itu tadi bang. Jadi buat kita ya juga. Ya mungkin. Ya, jadi mungkin nanti akhirnya kita udah kembali ya Pak Jenderal ya. Mungkin dalam hal pengembangan ataupun bimbing mereka supaya nanti bisa akses bareng dan sebagainya. Kayak tadi. Tapi 2 bulan ini saya di 2 bulan ini saya mau masuk barat dulu. Iya, mau Pak nanti mungkin ada waktu yang bisa ngisi. Baik, dua pertanyaan lagi silakan. Oke, kita. Ini dua sertifikat, satunya harus dari mahasiswa TI ya untuk korupsi. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Mas Abah dan saudara Pak Evan sudah berterima kasih. Saya Vina Kamila dari Politik Komputer izin bertanya. Saya ingin meminta gambaran kepada Pak Evan tentang dunia industri untuk mahasiswa Politik Komputer yang saya pribadi itu lebih tertarik ke sistem engine Pak, lebih ke hardware gitu. Jadi saya ingin minta kayak bagaimana apa aja sih dunia industri itu dan kira-kira apa yang harus dicapai dan difokuskan ke industri nanti gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak. Kita ya Mbak, kita pertanyaan yang sangat bagus ya. Apa yang harus dipersiapkan untuk mahasiswa teknik komputer? Sebenarnya mahasiswa teknik komputer itu sebenarnya targetnya ya, kalau perusahaan besar saya lihat sekarang rata-rata pakainya cloud. Nah itu biasanya untuk hardware itu untuk perusahaan menengah ke bawah. Pertanyaan saya lebih baik Mbak pertajam, artinya gini loh, sesuatu yang digerakkan atau diperjualkan pasti ada fisiknya. Artinya untuk orang mengerti cloud harus mengerti real fisiknya juga gitu. Sama seperti pernyataan saya tadi, sebelum mengotomatisasi sebuah sistem, kita harus ngerti manualnya dulu. Gimana kita mengotomatis kalau manualnya aja nggak ngerti gitu. Artinya Mbak ini punya peluang yang sangat, teknik komputer ini punya peluang yang sangat besar. Kalau Mbak mau benar-benar langsung di hardware-nya, itu biasanya perusahaan menengah ke bawah Mbak yang langsung pakai hardware. Tapi kalau perusahaan menengah ke atas, rata-rata pakai cloud. Tapi apa bedanya sih cloud sama hardware fisik asli? Dari biaya, perawatan, dan lain-lain. Tapi ini nyambung karena gua nggak bakalan bisa
setting sistem pun kalau yang realnya aja nggak bisa. Jadi lebih baik satu target kelulusan buat teknik komputer itu lebih baik DevOps ya untuk teknik hardware yang real. Kedua, cloud arsitek yang tadi saya ramal di Google, yang lama di Google, cloud arsitek. Itu dua nyambung. Dua ini pasti belum tergantikan AI. Kalau programmer udah digantiin sama AI lebih canggih. Apalagi sekarang udah muncul clouding mitos. Tapi bukannya berarti kalau kita digantiin, AI juga nggak bakalan bisa membuat program kalau logikanya yang kita berikan itu tidak sesuai harapan. Artinya intinya konsepnya berubah, bukan programming lagi, tapi algoritma nanti kalian jangan itu kepake banget tuh. Malah pelajaran dasar algoritma kepake banget di industri algoritma. Jadi Mbak ada jelas nggak yang saran saya belajar tetap targetnya DevOps atau arsitek, tapi tetap digunakan mengerti dulu dasar-dasarnya. Artinya RAM untuk apa? Karena di cloud juga ada RAM-nya pakai berapa giga. Ini bikin server kita pakai VGA enggak? Pakai VGA, kalau kita pakai VGA budgetnya mahal. Bisa dialihin ke VGA-nya yang lain gitu. Itu adalah perangkat DevOps, ada perangkat arsitek merancang sebuah hardware bagaimana supaya efisien. Contoh simpel gini, saya membuat sebuah sistem di sebuah perusahaan itu gini, pengen hemat budget tapi kualitas kelas atas. Gimana caranya? Hardware-nya itu biar bisa seperti itu. Satu, di domain yang murah. Artinya kalau kita mau merancang sebuah sistem butuh domain. Di domain di mana? Oke, saya biar server stabil, sistem lancar, harga murah, satu di domain di GoDaddy, contoh gitu. Kedua, saya mau masukin domain ini kemana? Ke Cloudflare. Cloudflare itu apa? Cloudflare itu adalah kalau di sini jaringannya router server yang non-plus, serverless untuk lalu lintas jaringan. Kayak router tapi lebih canggih dari router. Jadi dari domain GoDaddy saya masukin ke Cloudflare. Nah, serverless ini karena di serverless dia nggak bisa jadi hosting atau server untuk kita nyimpen datanya. Jadi untuk nyimpen datanya itu saya butuh hosting VPS yang murah. VPS yang murah di mana? Kalau saya sewa Google, biayanya kerja mahal. Kalau saya pakai hosting, kualitas kurang. Apalagi yang akses target kita siapa nih? Target kita orang Indo, lokal atau orang luar negeri. Otomatis kita menyesuaikan target dulu dong. Yang hardware ya, jangan asal bikin server saya maunya Indo kurang pokoknya. Gak bisa target penjualan kalian di mana? Target di kalian di mana? Kalau di US, dan kalian harus bikin server US terdekat supaya latensinya rendah. Gitu. Dan kamu harus ngerti dulu pembuatan sebuah sistem itu. Hardware ini bukan buat program ya, buat hardware. Tadi saya bilang arsitek, hardware arsitek itu sama. Artinya harus mengerti kebutuhan klien, kebutuhan pelanggan. Dia maunya murah, cepat dan efisien. Apa? Tawarkan, cari. Terus dia mau murah, bagus, berkualitas. Nanti kita budget aman, nanti kasih ya A, B, E gitu. Nah ini kamu harus mengerti spek. Orang saran untuk anak-anak TK harus mengerti spek. Contoh kalian mau pakai Android, speknya pengen edit, bisa nggak pakai Android dulu? Sama, nanti kalau di perusahaan itu perusahaan pengen jalannya 3D tapi dikasih spek RAM-nya cuma 2 GB atau pakai 3, bisa jalan. Itu tantangan untuk orang-orang teknik komputer. Ada yang jelas kan? Ada yang belum jelas? Mungkin saya sedikit ini saya ini. Oh iya, maaf mungkin dari saya ini kayak sedikit kemudian kita berbicara tentang AI dan sekarang tadi sekarang terkait dengan program pemrograman. Kira-kira yang sekarang ini yang untuk menjadi untuk menggarap itu, kira-kira yang sekarang bahasa program apa? Bukan? Atau apa nih yang memang sekarang concern
juara. Koneksi antara AI dan program itu Python juaranya. Front end juaranya itu sekarang di TypeScript. Ada yang tahu TypeScript? TS. Tahu. Ya, TS, JavaScript masih oke, TypeScript, JavaScript itu masih oke. Terus untuk backend itu pakai PHP masih aman sih, PHP HTML, Laravel ya, atau EI itu masih aman. Jadi di combine ya, nggak bisa idealis Pak. Artinya saya cuma bisa Python, pokoknya saya mau bikin pakai Python, nggak bisa. Karena setiap bahasa pemrograman itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalian harus combine. Nggak bisa pakai HTML, nah database juga sama. Mau pakai NoSQL, MySQL atau apa? MySQL atau MySQL atau beda tuh. Nah, itu sesuai juga kebutuhan skala besar. Berarti butuhnya MySQL. Skala kecil MySQL cukup gitu. Jadi sesuai kebutuhan itu sama nih hybrid. Baik. Sekarang satu penanya dari Prodi Teknik. Siapa yang bertanya? Silakan. Saya siapa? Siapa atau siapa? Oke, sip. Silakan. Mantap. Sebutkan nama ya, prodi dan paper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Haryanto dari Prodi TI semester 8. Tadi saya sempat sempat dengar kalau Bapak punya pengalaman di data analis ya? Ya, data analis juga. Ya. Ini sebenarnya bagi saya agak nyambung ke profesi yang mungkin condong untuk pengolahan data, tapi masih ada nyinggung IT ya. Itu machine learning engineer. Nah, di machine learning engineer tuh kita sebagai lulusan IT ini yang mungkin jarang nyinggung kata machine learning, apalagi machine learning engineer. Itu gimana ya supaya kita bisa mencapai profesi tersebut dengan ya ilmu yang kita ada tadi. Apalagi kalau saya machine learning engineer itu bukan profesi yang lulus bisa langsung jadi gitu. Biasanya bertahap dari data analis ke data engineer dulu. Baik, mungkin pertanyaan saya itu aja. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya saya. Tentang machine learning di data analis, ilmu apa aja step by stepnya yang kita harus pelajari, karena kan kita nggak bisa langsung jadi expert ya, artinya bertahap. Kalian dapat mata kuliah data mining kan? Dapat kan mata kuliah data mining ya? Dapat dari data mining. Nah itu fondasi awal kalian itu di data mining. Fondasi awalnya itu fondasi awal banget data mining. Jadi jangan sampai fondasinya itu nggak kuat ya mas. Jadi data miningnya dulu harus kuat dulu. Data mining, kemudian baru kita beralih ke SPK, sistem pengambil keputusan. Dari data mining, sistem pengambil keputusan. Jadi itu basicnya banget, ilmu dasar ya. SPK ada mata kuliahnya bukan? Ada SPK tuh ada mata kuliahnya. Itu buat tuh kalian, kamu basicnya di situ dulu. Data mining dari SPK, kemudian tahapnya seperti apa? Sekarang machine learning dan data analis kita tuh udah mulai tergeser ya, artinya kita nggak bisa analis data itu manual, bukan eranya manual lagi. Tapi tadi saya bilang eranya AI. Era AI itu maksudnya adalah kita cukup perintahkan data untuk apa? AI untuk scan, minta kesimpulan, ringkasan, langsung jadi. Artinya udah mulai tergeser nih, perusahaan besar itu mengurangi data analis pekerjaan yang akurat. Misalkan di perusahaan butuh data analis 5 untuk menganalisa data besar, data yang sangat besar. Tapi sekarang itu hanya butuh 1. Sekarang yang butuh 1 buat seorang data analis. Karena apa? Si analis data analis ini
bisa menggunakan yang saya tadi AI agent. AI agent bisa rekrut lagi sub agent. Bayangin, dari 12 itu sebenarnya itu bisa mempekerjakan 100 agent lain. Satu agent dia punya bawahan 5. Satu agent aja misalnya punya bawahan 5. Kalau dia masih kurang, dia bisa rekrut lagi sampai 10 agent. Bayangin kalau ada 12 agent, dia rekrut lagi satu agent itu 10, bisa jadi 120 agent pekerja. Satu orang saya bisa membawai 120 AI agent. Data analis, gimana tugasnya? Pertama, ya controlling. Artinya cuma mengontrol, melihat, mereview. Yang ditanya itu gimana tekniknya? Jadi kita ini bukan lagi sebagai data analis ya, tapi sebagai auditor. Artinya data yang dianalisa itu benar-benar sesuai harapan atau enggak. Nah, kalau saya tekniknya seperti apa? Yang tadi saya sampaikan sama Mas Bagas ya, RAG dan juga MCP sekarang. RAG dan juga MCP. RAG itu adalah sistem untuk teknik pengambilan data secara cerdas. MCP adalah teknik penyambungan data secara cerdas. MCP itu jaringannya, RAG itu teknik pengambil datanya. Saran saya sebagai satu, jadi seorang admin dulu kan. Gak apa-apa dari admin dulu. Dari admin kita mengerti data, masuk ke data analis tingkat bawah, junior analis, data analis, expert itu masih dijamin. Dari admin dulu malah, karena end user yang mengelola data itu admin, benar nggak? End user yang mengelola data itu admin. Dari bawah, kalau paling bawah memang admin dulu, admin, dan junior data analis, expert data analis itu. Mungkin ada yang kurang jelas? Ada jelas nggak mas? Jelas kan? Ya, jadi mau jadi admin, dulu sama ini jadi admin, mau jadi admin gitu. Gengsi kan? Nah, itu jangan gengsi ya. Lulusan S1, jadi admin. Karena itu adalah proses. Kita nggak bisa langsung tingkat atas. Karena itu admin itu yang end user mengumpul data. Admin kita udah terbiasa sama data, baru kita bisa naik kelas. Gitu. Tapi kalau kita disuruh jadi data analis, kita nggak ngerti teknik, pengumpulan datanya seperti apa, data ini yang diapain, chaos kalian, chaos. Nggak bisa ya, data itu malah amburadul. Gitu. Oke, itu tak penting. Oke, habis ya, habis nih. Saya mau keren berdua. Iya, ngomong. Baik, saya memberikan beberapa kesimpulan yang akan kita hari ini. Lagi banget ya menurut saya. Oke, sebenarnya adalah tadi kayak tentang rutin ya, itu adalah hukum wakil efisiensi konsentrasi yang memanfaatkan sinyal wifi ya, tadi sensor ya, kalau untuk kita deteksi mulai gerakan ya, nanti teman-teman diajak coding ya, terkait dengan pembangunan. Siap tak kalian? Siap pak, jadi ada penerusnya nih, saya udah, zaman saya udah, era kalian sekarang. Iya, siap. Ya, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua masih pada semangatnya nih? Coba dong, masih pada semangatnya nih? Loyo banget. Loyo banget sih. Coba sekali lagi, masih pada semangat nggak? Bang Yanto, silahkan di depan lebih dahulu. Oke, agenda selanjutnya ada
terlanjur di Universitas Bali. Waktu depan kami persilakan. Untuk dokumentasi satu, dua, tiga. Oke, sama Pak. Satu, dua, tiga. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, karena sudah mendekati jam 11, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Dekan, narasumber, moderator, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Hadirin sekalian, untuk tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara kuliah umum praktisi pengajar hari ini. Semoga materi yang dibedah tadi bisa menjadi referensi dan bekal berharga untuk masa depan kalian di bidang teknologi. Saya, Ali Fahri Bisro, mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama jalannya acara. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi